Shalom. Tata cara ibadah online hari Minggu. Siapkan kuota internet yang cukup untuk mengikuti ibadah secara online. Persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. 4. Persiapkan diri dengan sepenuh hati untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat beribadah pada hari ini, Minggu ke-6 sesudah Paskah tanggal 17 Mei 2020. Kiranya ibadah hari ini berkenan bagi Tuhan dan kita semakin diberkati olehnya. Adapun pemberita firman pada pagi hari ini adalah Pendeta Nyonya Monica Betsy Sarah Yoris Latui Merisa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut kehadiran firman Tuhan dengan memujinya dari Gita Bakti nomor 12 bait pertama. Dan setelah prosesi Alkitab, kita nyanyikan bait yang kedua. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. semua
kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita pada minggu pagi hari ini terambil dari Roma pasal 14 ayat 15 yang tertulis, "Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia." Demikian nas membimbing kita pada minggu pagi hari ini, dan terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Yesus Kristus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bekal, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat silakan duduk. Jemaat Tuhan, marilah mengaku akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati, serta dengan rasa sesal dan malu atas pelanggaran-pelanggaran hidup kita. Mari berdoa. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baurilah kami supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Tuhan Allah, janganlah Kau
orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai ayat 12 yang menyatakan demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Maka berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan penyayang juga pengasih, panjang berlimpah kasih dan setianya. Tidak selalu Dia dendam dan tidak dibalasnya kesalahan umatnya. Setinggi langit di atas bumi, demikianlah kasih Tuhan bagi umatnya. Dia jauhkan segala pelanggaran kita agar hidup kita selamatlah. Jemaat yang kekasih, marilah kita berdiri dan bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 13 sampai ayat 15. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai ayat 15. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidup
Jemaat silakan duduk. Jemaat yang kekasih, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Allah. Namun sebelumnya mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami boleh kembali lagi untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Urapilah juga akan hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Selamanya, haleluya. Bacaan hari ini dari Alkitab 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 26. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai dengan 26 yang menyatakan demikian. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini, aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Padamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang kekasih, Raja Keraton Yogyakarta yang sekaligus juga sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10,
mengingatkan bahwa di tengah masa pandemi virus corona ini ada 3 sikap serakah dari diri manusia. Sultan mengistilahkan dengan 3G, yaitu golek menange dewe, cari menangnya sendiri, golek butune dewe, cari kebutuhan untuk sendiri, dan golek benere dewe, cari benarnya sendiri. Bapak Ibu, Sultan mengatakan manusia perlu mawas diri. Apakah akan menjadi sosok yang hanya mementingkan diri sendiri dalam kondisi saat ini, atau justru menjadi sosok yang peduli pada sesamanya? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, pada hari ini kita membaca nasihat Paulus kepada jemaat binaannya di Korintus yang tengah terpecah belah karena sikap egois dan serakah. Orang-orang kaya yang datang ke perjamuan makan menghabiskan seluruh makanan dan minuman yang mereka bawa dari rumah. Akibatnya tidak ada lagi yang tersisa bagi orang-orang miskin yang datang terlambat ke perjamuan setelah selesai bekerja. Nah, sikap orang-orang kaya yang egois dan serakah tersebut menurut Paulus itu sungguh menghina Allah, menyakiti sesama. Mereka lupa bahwa perjamuan makan yang dilangsungkan dalam pertemuan Kristen bukanlah semata-mata perjamuan untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaga. Akan tetapi perjamuan itu adalah tradisi yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri untuk merayakan dan mensyukuri karya keselamatan yang telah dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Paulus mengakui, kalau kita lihat ayat 18 sampai ayat 19, ia akui bahwa ada perbedaan dan ada berbagai perbedaan di antara anggota gereja. Akan tetapi apabila perbedaan-perbedaan itu berkembang menjadi perpecahan karena mengikuti kehendak sendiri-sendiri, maka itu merusak akan persekutuan jemaat. Orang-orang yang menyebabkan perpecahan hanya berfungsi untuk membedakan mana orang-orang percaya yang sesungguhnya. Maka dengan demikian perjamuan makan di gereja Korintus mestinya dilakukan dengan semangat cinta kasih yang rela memberi, rela berkorban, dan rela melayani seperti Kristus teladani. Bukan sebaliknya, yaitu semangat memuaskan nafsu pribadi tanpa peduli dengan kebutuhan dan harapan orang lain. Dan jika itu terjadi, maka perjamuan makan di gereja tidaklah berbeda dengan perjamuan makan seperti makan di warung atau di restoran. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, sebenarnya orang-orang yang harus datang ke perjamuan ini harus dengan perasaan rindu akan persekutuan dengan orang-orang percaya lainnya. Maka kalau kita lihat di dalam pembacaan kita ini ayat 21 dan 22 itu sebenarnya disangkut pautkan dengan ayat 33 dan ayat 34. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Dalam ayat ini juga mau mengatakan kepada kita bahwa perjamuan kudus yang dilakukan itu haruslah orang-orang yang datang dengan perasaan rindu akan persekutuan dan mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus yang akan diadakan. Bukan untuk menikmati makan malam besar. Dan kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya. Berarti bahwa mereka harus makan malam terlebih dahulu supaya datang ke jamuan bersama dengan sikap mental yang benar. Nah, pengalaman di gereja Korintus ini mengingatkan kita kepada dua hal. Yang pertama,
Makanan adalah untuk semua orang. Janganlah menghalangi sesama untuk menikmati karunia dan berkat Allah dengan sikap egois dan serakah. Dan hal yang kedua, makanan dalam perjamuan yang adalah peringatan akan Kristus dan karyanya tidak boleh hanya menjadi ritual, melainkan aksi nyata di tengah dunia. Tubuh Kristus itu harus juga dibagikan kepada sesama di tengah dunia melalui kesediaan kita untuk berbagi makanan yang akan meneguhkan, mempersatukan, dan menyelamatkan banyak orang. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, kalau kita lihat di dalam pelayanan perjanjian baru, dimulai dari awal pelayanan para murid, maka dengan diangkatnya Stefanus dan kawan-kawan menjadi diakonos, maka diharapkan hak-hak pada waktu itu sebagai para janda tersebut tidak terabaikan. Dan banyak orang kaya mulai mempersembahkan sebagian harta miliknya di hadapan kaki para rasul untuk mencukupi saudaranya yang berkekurangan. Hal itu kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Dan di dalamnya menjelaskan bahwa harta yang dipersembahkan kepada para rasul itu bukan untuk dimiliki para rasul, tetapi dikelola untuk membangun mereka yang membutuhkannya. Dan di sini kita dapat membandingkan peran para rasul-rasul atau diakonos dengan orang Lewi dalam perjanjian lama. Di sini tampak bahwa kehidupan jemaat pertama ini tetap melanjutkan tradisi hukum Musa menurut konteks zamannya, yaitu perhatian pada orang miskin secara terorganisasi. Nah, gereja jemaat pertama sebenarnya bukan menciptakan pusat ritual atau hanya dengan ibadah saja, tetapi menjadi pusat gerakan transformasi sosial. Dan murid-murid Yesus masih beribadah dalam sinagoge atau tempat pertemuan yang lain. Nah, di dalamnya gerakan murid Yesus terdapat kepekaan untuk saling menolong dan memperhatikan orang yang malang. Hal ini nampak dengan bantuan orang Makedonia pada zaman atau pada jemaat Yerusalem yang mengalami kelaparan. Paulus tidak sekedar mengabarkan Injil, tetapi ia juga melakukan penggalangan dana dan membawa bantuan kemanusiaan dari Makedonia ke Yerusalem. Tidakkah praktek-praktek dari jemaat pertama di Makedonia dan juga yang ada di Korintus itu mencerminkan pelayanan pada orang miskin yang tersisih, yang melewati batas wilayah. Dan oleh karena itu maka kita lihat bahwa di dalam surat Yakobus, Rasul Yakobus juga menghubungkan iman dengan perbuatan, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan tidak ada gunanya untuk berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Dan apakah gunanya itu? Nah, Bapak Ibu yang kekasih, apakah hanya orang miskin di dalam gereja yang harus menjadi perhatian gereja dan orang percaya seperti tertulis dalam Galatia 6 ayat yang ke-10? Dan karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Nah, kata marilah kita berbuat baik kepada semua orang itu menyatakan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan muridnya hanya mengasihi dan berbuat baik kepada orang seiman. Dan ini dicontohkan di dalam perumpamaan orang Samaria, bahwa ia menolong korban yang dirampok tanpa memandang asal-usul. Dan kata terutama pada kawan-kawan seiman hanya menjelaskan keterbatasan manusia di dalam berbuat baik pada orang lain. Dan kata terutama itu boleh menggantikan dengan kata berbuat baik kepada semua orang. Karena Allah berbuat baik kepada semua orang, itulah ajaran yang universal dari semua agama. Maka dengan demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tradisi perjanjian baru dan cara berdiakonia memberikan perhatian pada orang miskin, baik secara pribadi maupun secara terorganisasi di dalam Alkitab. Dan diakonia tidak saja dilakukan sebagai pelayanan pribadi dari umat Allah, tetapi juga sebagai persekutuan umat yang berdiakonia. Bahkan bisa dikatakan bahwa bait Allah dalam perjanjian lama maupun gereja dalam perjanjian baru serta sesudahnya tidak sekedar tempat untuk upacara keagamaan atau ritual saja,
tetapi juga sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial, yaitu pemberi perhatian pada yang miskin. Maka sangat menarik Bapak Ibu yang kekasih, di dalam buku Yesus dan Wong Cilik ini, itu diperkenalkan tentang diakonia transformatif. Dan maksud diakonia dari transformatif itu adalah pembebasan. Diakonia pembebasan adalah diakonia yang bertujuan untuk membebaskan rakyat kecil dari belenggu struktural yang tidak adil atau yang mengepung mereka. Dan ini bukan sekedar diakonia yang berfungsi sebagai palang merah yang menolong korban tanpa usaha mencegah dan mengurangi sebab-sebab terjadinya korban sosial. Tapi diakonia transformatif yang berupa pemberdayaan atau pengorganisasian masyarakat. Maka kita lihat bahwa ada makna daripada diakonia transformatif. Diakonia transformatif yang memang saya cenderung untuk melihat jenis di sini di dalam pelayanan kita bergereja, bahwa diakonia transformatif itu tidak bisa dilepaskan dari misi Allah untuk menyelamatkan isi dunia. Pembangunan gereja tidak boleh menjadi penghalang dan hilangnya semangat diakonia transformatif dari orang percaya. Dan secara ringkas, diakonia transformatif dapat disimpulkan sebagai berikut. Hal yang pertama, bahwa diakonia itu sebagai ibadah. Diakonia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah orang percaya. Liturgi dan diakonia merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Ibadah kita yang patut, yaitu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadah yang sejati. Roma 12 ayat yang pertama. Ibadah yang sejati tidak dihubungkan dengan upacara kebaktian seseorang, tetapi dalam bentuk persembahan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan pada Allah. Nah, diakonia terhadap orang miskin merupakan ibadah kita pada Allah. Amos, Yesaya, dan para nabi lain itu mengingatkan bahwa ibadah yang benar adalah melepaskan belenggu tali kemiskinan. Dalam Yesaya 58 ayat 6 ditegaskan, bukan berpuasa yang ku kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Hal yang kedua, diakonia sebagai upaya untuk melestarikan lingkungan hidup. Manusia tidak boleh mencukupi kebutuhannya sendiri dengan merusak alam ciptaan Tuhan. Tahun Sabat maupun tahun Yobel mengajarkan agar manusia berdamai dengan alam dengan cara memberikan kesempatan pada tanah untuk beristirahat. Dan tugas diakonia transformatif adalah agar dunia ciptaan Allah tetap lestari, seperti ketika Taman Eden diciptakan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, maka apa yang harus dilakukan oleh gereja pada saat ini? Gereja di dalam saat ini, seperti tadi dikatakan, makna daripada diakonia transformatif. Kita melihat bahwa gereja yang dilakukan oleh gereja itu adalah perlu untuk dari krisis ke kairos. Ya, bagi orang beriman, krisis merupakan sebuah kairos atau momentum untuk mewujudkan iman yang memberlakukan kerajaan Allah. Kairos itu sebagai momentum tak boleh hilang karena tidak akan berulang. Orang beriman tak boleh tenggelam dalam krisis, tapi perlu mengubah krisis menjadi kairos. Contohnya seperti penyaliban di atas kayu salib merupakan krisis bagi anak manusia dan para murid, tetapi sekaligus merupakan kesempatan untuk menunjukkan ketaatan kepada Bapa. Kematian dan penguburan Yesus merupakan sebuah krisis, tetapi dari balik kubur dan kematian itulah kairos, yaitu momentum untuk mewujudkan iman yang memberlakukan kerajaan Allah. Kairos bagi Yesus, manusia yang tersalib untuk bangkit dan mengalahkan maut. Dan untuk itulah pada abad ke-21 ketika ada kemajuan teknologi, perjumpaan budaya dan peradaban yang lintas batas, orang beriman perlu menerimanya sebagai kairos,
sebuah momentum untuk mewujudkan kerajaan Allah. Demikian juga Bapak Ibu yang kekasih, di dalam masa pandemi COVID-19 ini, banyak hal yang bisa kita lihat. Kita melihat tadi diakonia transformatif. Itu terlihat bagaimana alam itu dengan manusia bisa tinggal di rumah, maka alam itu kembali lagi menjadi baik, menjadi bersih, tidak ada polusi di dalamnya. Dan kita juga melihat bahwa masa pandemi COVID-19 ini juga membuat sejumlah orang, barangkali juga beberapa di antara kita juga sedang mengalami kesesakan hidup. Jangankan kita berpikir tentang beberapa bulan ke depan atau tahun depan, berpikir untuk besok hari, apakah masih ada yang untuk dimakan. Itu pun juga menjadi pergumulan beberapa orang, beberapa keluarga, pergumulan di sekitar masalah ekonomi, pergumulan di sekitar ketahanan pangan. Ada sejumlah orang yang sedang bergumul, apakah besok kami akan makan atau tidak? Atau makanan apa yang akan kami makan pada esok hari? Bapak Ibu yang kekasih, situasi pandemi berada pada situasi yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan. Tidak ada persiapan untuk hari-hari yang sedang kita lewati. Apa yang Bapak, Ibu, dan saya lakukan di masa pandemi COVID-19 ini, yang sedang membatasi ruang gerak kita bersama, yang membuat kita mungkin sedang berpikir, apa yang saya alami beberapa saat ke depan, yang membuat posisi kita seperti orang-orang miskin, seperti para budak di Korintus, yang datang terlambat karena harus menyelesaikan setiap pekerjaan yang dibebankan para tuan kepada mereka. Tidak ada lagi tersedia makanan untuk dimakan secara bersama, karena tidak ada rasa peduli dari orang-orang kaya terhadap kebutuhan dan harapan orang miskin. Mereka merasa begitu sesak menghadapi perjamuan malam dalam persekutuan orang percaya. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih, firman Tuhan mengajar kita untuk memberikan kelegaan bagi orang lain dan persekutuan kita umatnya. Oleh karena itu pada saat ini juga, pelajaran dari firman Tuhan kita saat ini, keegoisan dan keserakahan hanya menghambat pewartaan tentang kasih Kristus dan karyanya yang menyelamatkan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, belajarlah untuk mencukupkan diri dalam segala hal, sehingga kita mampu untuk berbagi makanan, baik jasmani maupun rohani, kepada sesama yang membutuhkan. Oleh karena itu jemaat yang kekasih, marilah kita berdoa, meminta kepada Tuhan agar kita dapat membina keakraban yang baik dan benar di tengah sesama kita, dan kita bisa membantu kesesakan orang lain, sehingga itu membawa berkat bagi kita, untuk kita memperkenalkan akan kasih Allah di tengah kehidupan ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Amin. Banyak yang terluka, hatinya pedih. Maukah kau menolong, memulihkan
sempurna dan berkat penuh. Roh Kudus nyatakan dalam hidupmu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat, percayalah. Suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Jemaat yang kekasih, marilah bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna, masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Mengajarkan kami ya Tuhan, bahwa pelayanan atau diakonia, memperhatikan akan sesama kami, adalah satu misi Allah yang tidak pernah terputuskan atau terpisah daripada kehidupan peribadahan dan persekutuan. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah hakikat kami sebagai orang percaya, anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk terus melihat keberadaan yang Tuhan berikan, berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami mempergunakannya sebaik mungkin, bukan untuk keegoisan dan keserakahan kami, tetapi kami mempergunakannya sebaik mungkin untuk dapat memberikan kepada sesama kami yang membutuhkan, sehingga terjadi keseimbangan di dalam kehidupan, baik di tengah jemaat kami, demikian juga di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, Engkau mengingatkan kami kembali makna daripada perjamuan kudus, perjamuan malam pada saat Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ia menginginkan bahwa tradisi ini tetap dilakukan di dalam perjanjian baru dan hingga kami sampai saat ini ya Tuhan. Kalau kami duduk bersama ya Tuhan, maka kami boleh melihat akan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga boleh mempersiapkan diri kami untuk boleh memohon pengampunan daripada-Mu pada saat kami tidak punya kepekaan untuk membantu akan saudara-saudara kami ya Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah ya Tuhan di dalam masa pandemi ini ya Tuhan, kami dibukakan kembali mata hati kami untuk tidak hanya berpikir untuk kebutuhan kami sendiri ya Tuhan, tetapi kebutuhan sesama kami. Karena pada saat kami memberi, maka disitulah Tuhan memberikan berkat kepada kami. Dan Tuhan memperhatikan kami untuk menjadi alat bagi sesama kami ya Tuhan. Dan untuk menyatakan bahwa sebagai orang percaya tidak pernah kekurangan.
karena berkat itu selalu mengalir pada setiap orang yang dengan penuh kesungguhan hati untuk melayani, untuk memperhatikan, peduli dengan sesamanya ya Tuhan. Karena Engkau di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah menjadi tubuh kami, tubuh yang hidup ya Bapa, yang telah memberikan tubuh-Mu ini untuk kami dalam melihat bahwa kesungguhan kasih setiamu yang begitu besar. Biarlah itu kami teladani di dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa kepada masyarakat, bangsa dan negara kami, bahkan di tengah dunia ini ya Tuhan, yang terdampak virus corona ini ya Tuhan. Dampak yang begitu besar di seluruh muka bumi ini ya Bapa. Tuhan, biarlah ya Bapa Engkau memberikan kekuatan, menjadikan kami sebagai umat yang percaya kepadamu ya Bapa, untuk tidak hanya memperhatikan diri sendiri ya Tuhan, tapi kami memperhatikan akan sesama kami. Di tengah keterbatasan kami untuk bergerak ya Tuhan, jangan menjadi sesuatu penghalang untuk kami juga menolong akan sesama kami ya Tuhan. Ada pembelajaran, ada cara Tuhan untuk mau melihat dan mau untuk menyampaikan kepada kami ya Tuhan, untuk kami terus memahami apa maksud Tuhan di balik semua masalah hal yang terjadi di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kiranya Tuhan memberkati akan setiap bangsa dan negara ya Tuhan yang berjuang untuk menangani akan dampak-dampak virus corona ini, baik dari sisi kesehatan, baik dari sisi perekonomian ya Bapa, politik, bisnis, usaha dan upaya Tuhan. Biarlah ya Bapa, kami semua boleh belajar termasuk di tengah kehidupan bangsa Indonesia. Biarlah ya Tuhan, seluruh masyarakat Indonesia boleh bersatu hati, seluruh gereja-gerejamu juga boleh bersatu hati ya Tuhan, untuk hidup di dalam ketaatan, mengikuti apa yang diperintahkan, apa yang dihimbau oleh pemerintahan kami ya Tuhan, mulai dari pemimpin kami sampai ada di pelosok-pelosok daerah ya Tuhan, dengan peraturan yang baik dan kesetiaan dalam peraturan itu ya Tuhan, untuk juga memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini ya Tuhan. Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, biarlah juga di dalam pelayanan gerejamu, diakonia transformatif ini, pemberdayaan ini juga boleh kami pelajari dengan baik, untuk juga boleh melakukan sesuatu yang baik di tengah kehidupan sesama kami. Jadikanlah kami sebagai alat dan kasih setiamu ya Tuhan. Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami berdoa juga untuk Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Majelis Sinode dengan segala usaha dan upaya yang dilakukan di dalam pelayanan, untuk tetap terus memantau akan kesehatan kami, demikian juga untuk kehidupan perekonomian di jemaat-jemaat. Pendataan-pendataan yang ada ini ya Tuhan ya Bapa, untuk memetakan akan setiap masalah-masalah yang terjadi di tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan akan Majelis Sinode dalam usaha dan upayanya. Kau juga berkati akan setiap mupal dan jemaat-jemaatnya, hamba-hamba-Mu ya Bapa, untuk boleh bersatu hati, untuk boleh bergandengan tangan, menjalankan visi dan misi daripada-Mu ya Tuhan, untuk memberikan ketenangan, kedamaian, kekuatan ya Bapa, untuk setiap jemaat yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, di tengah masyarakat Kota Magelang ini ya Tuhan, biarlah Bapa Engkau memberkati akan pemerintahan kami, gereja-gereja denominasi yang ada di dalam bagian Kota Magelang ini Engkau berkati. Kami serahkan semua kehidupan pelayanan kami juga ya Bapa, seluruh jemaat-Mu sektor 1 sampai sektor 6, dan juga jemaat-Mu juga ya Bapa, yang dalam kehidupan perekonomian itu sangat berdampak ya Tuhan. Biarlah kasih sayang Tuhan senantiasa menguatkan, menghiburkan, dan memberikan kekuatan spiritual bagi mereka, untuk selalu datang memohon kepadamu. Dan kami gereja juga ya Bapa, biarlah Tuhan mampukan untuk kami juga boleh melihat akan setiap jemaat-Mu ya Tuhan, yang berada di dalam pergumulan mereka, dalam keluarga dan rumah tangga. Terima kasih ya Tuhan, untuk jemaat-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh, sakit dan penyakit, Engkau berkati, berikan kekuatan dan kesehatan ya Bapa, dengan ketaatan dalam menjaga jarak ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang berhari ulang tahun seminggu ke depan ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka, biarlah dengan segala berkat-berkat yang ada pada mereka,
Mereka juga mempergunakan itu dengan baik dan juga boleh membantu akan saudara-saudara menjadi alat bagi tangan kasih-Mu kepada jemaat-jemaat yang lain. Terima kasih ya Bapa. Dengan demikian kami menyerahkan akan kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya dengan mengingat nas Alkitab seperti yang tertulis di dalam Efesus pasal 5 ayat 2 yang menyatakan demikian. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sedampanganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas limpah berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur dari hati kami. Berkatilah persembahan ini dan urapilah agar berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat dipersilakan menyimak tayangan Warta Jemaat berikut ini.
Jemaat yang kekasih, marilah kita berdiri untuk menerima amanat pengutusan. Marilah kita pulang untuk menjadi saksi bagi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan melakukan firman Tuhan dimanapun saudara berada. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari semua ikutlah, memberikan diri padanya. Jadilah alat dalam tangan Tuhanmu. Pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.